Jumpa lagi dengan program Fikreatif Membaca. Kali ini kita akan melanjutkan tentang membaca buku berjudul Profil Keluarga 30 Sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, yang ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badr, yang versi terjemahnya yang diterjemahkan oleh penerbit Kiswah Media, yang diterjemahkan oleh Abi Sefa. Baik, kemarin kita telah sampai pada sahabat yang ketiga yang dijamin masuk surga, yakni sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Kita akan lanjutkan pada orang yang keempat atau sahabat yang keempat yang dijamin masuk surga, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat Nabi SAW yang agung, dengan nama lengkap dan nama ayah serta kakeknya, yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Hashimi al-Quraisy atau Abu Hasan. Ayahnya adalah Abu Thalib, namanya Abdu Manaf, paman Rasulullah SAW. Ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Ayahnya memiliki peranan yang sangat signifikan terkait pembelaannya terhadap keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, ia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat hingga akhir hayatnya. Adapun ibunya, Fatimah binti Asad, telah masuk Islam. Semoga Allah meridhoinya. Ali lahir di kota Makkah pada tahun 10 sebelum pengutusan Rasulullah SAW. Kisah masuk Islamnya beliau, Ali masuk Islam pada saat masih kecil, tepatnya pada usia 10 tahun. Menurut riwayat yang lain 9 tahun. Ia adalah remaja pertama yang masuk Islam. Sebab keislamannya adalah lantaran ia terdidik bersama Nabi SAW di rumahnya. Ia tumbuh dengan akhlak dan kesucian serta penjagaan kehormatan. Beliau tidak pernah sujud kepada berhala, tidak pula minum khamar. Beliau juga selalu menyertai putra pamannya, yaitu Rasulullah SAW. Pada saat hijrah, Rasulullah SAW meninggalkannya berada di ranjang untuk mengesankan kepada kaum musyrik bahwa yang di atas ranjang beliau itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menunaikan amanat-amanat penduduk Mekah yang dititipkan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara diri beliau dengan Ali dalam sabda beliau, "Ini saudaraku." Ali bin Abi Thalib menyertai Rasulullah pada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Baitur Ridwan di Hudaybiyah, dan semua peristiwa penting lainnya kecuali perang Tabuk. Saat itu Rasulullah SAW menyerahkan urusan kaum Madinah kepadanya selama beliau tidak ada di tempat. Beliau termasuk orang yang tetap bertahan pada perang Uhud dan saat orang-orang meninggalkan medan pertempuran pada perang Hunain. Beliau juga termasuk kalangan yang menghafal Al-Quran secara penuh, 30 juz. Beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas, jenius, berilmu, dan memiliki pemahaman fikih, serta membuat keputusan-keputusan yang tepat terkait persoalan-persoalan yang rumit. Hingga dikatakan, terkait persoalan yang rumit, beliau dikatakan, masalah Abu Hasan, setiap masalah, Abu Hasan memiliki penyelesaiannya. Abu Hasan maksudnya ayahnya Hasan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Para sahabat secara umum memberikan pemuliaan dan penghormatan khusus kepada beliau lantaran beliau sebagai putra paman Rasulullah dan suami putri beliau, yaitu Fatimah. Mengenai jaminan masuk surga, keutamaan dan keistimewaan Ali bin Abi Thalib dapat dikutip dari hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakrin fil jannah
wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliyun fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, dan Ali bin Abi Thalib di surga. Hadis ini sudah disebutkan sebelumnya di pembahasan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Ya Allah, siapa yang aku sebagai orang yang ia patuhi, maka Alilah orangnya. Allahumma waliman walahu wa'ati man atahu. Ya Allah, lindungilah orang yang patuh kepadanya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada peristiwa Khaybar, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluh. Besok aku benar-benar akan memberikan bendera kepada orang yang lantaran dia Allah memberikan kemenangan. Ia mencintai Allah dan Rasulnya, serta ia pun dicintai Allah dan Rasulnya. Ternyata beliau memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ali bin Abi Thalib pada perang Tabuk untuk tinggal di tempat. Ia pun bertanya, wahai Rasulullah, engkau menyuruhku tinggal di antara kaum wanita dan anak-anak? Dan beliau menjawab, amma tardo an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa, ghairu annahu la nabiyya ba'di. Tidakkah kamu ridha bila bagiku kamu sebagaimana kedudukan Harun bagi Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelah aku. Hadis ini juga diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ali bin Abi Thalib adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid. Beliau adalah satu dari 6 orang perwakilan dalam majelis permusyawaratan yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah di antara mereka sesudah Umar bin Khattab menjelang meninggal dunia. Nas-nas syar'i yang mengungkap tentang keutamaannya juga sangat banyak dan tak terhitung. Terkait pekerjaan dan jabatan penting yang diamanahkan kepada Ali bin Abi Thalib, pada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus beliau ke zaman sebagai hakim dan beliau bersabda kepadanya, Innallaha sayahdi lisanaka wa yuthbitu qalbaka. Sesungguhnya Allah akan menuntun lisanmu dan meneguhkan hatimu. Pada perang Khaybar beliau memberinya bendera dan berkat peran beliau Allah memberikan kemenangan hingga mampu menaklukkan benteng terpenting di Khaybar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di Madinah selama beliau tidak ada di tempat pada perang Tabuk. Kemudian Ali bin Abi Thalib terlibat dalam musyawarah untuk menetapkan 2 khalifah, yaitu Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah setelah syahidnya Utsman radhiyallahu taala anhu pada tahun 35 Hijriah. Umat Islam ketika itu terlibat dalam berbagai konflik internal hingga beliau pun terpaksa melibatkan diri dalam berbagai pertempuran di berbagai peristiwa berdarah. Yang paling masyhur diantaranya adalah pertempuran Perang Jamal, di mana beliau berhadapan dengan kubu Aisyah, Thalhah, dan Zubair pada tahun 36 Hijriah. Kemudian Perang Siffin berhadapan dengan kubu Muawiyah pada tahun 37 Hijriah. Dan Nahrawan berhadapan dengan kubu Khawarij pada tahun 38 Hijriah. Pada masa beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, beliau melakukan pemindahan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke kota Kufah.
Kemudian peristiwa upaya makar terhadap Ali bin Abi Thalib dan wafatnya beliau. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wafat pada tahun 40 Hijriah dalam upaya makar terhadap Ali saat ia sedang menunaikan salat subuh berjamaah di masjid. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang anggota Khawarij, di mana mereka, orang-orang Khawarij, juga telah merencanakan pembunuhan terhadap Muawiyah dan Amr bin As pada malam yang sama. Akan tetapi, Muawiyah dan Amr bin As lolos dari upaya pembunuhan. Pada detik-detik terakhir dari hidupnya, orang-orang meminta kepadanya untuk menetapkan putranya, yakni Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sebagai pengganti beliau. Namun, Ali bin Abi Thalib berkata kepada mereka, "Aku tidak menyuruh kalian, tidak pula melarang kalian. Kalian lebih tahu mengenai perkara kalian." Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib berlangsung selama 5 tahun 3 bulan. Ada perbedaan pendapat terkait tempat pemakaman dan tempat gugurnya beliau sebagai syahid. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abi Thalib menikah dengan 8 istri dan mempunyai 15 anak laki-laki, 19 anak perempuan, sehingga jumlah anaknya 34 anak. Berikut ini daftar nama istri dan anak-anaknya. Yang pertama, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beliau, anak-anak yang lahir dari pernikahannya beliau dengan Fatimah adalah antara lain Hasan, Husain, Muhsin, Zainab Al-Kubra, dan Ummu Kulthum Al-Kubra. Dari istri Khawlah binti Ja'far bin Qais bin Maslamah Al-Bakriyah terlahir anak yang bernama Muhammad Al-Akbar, yang dikenal dengan nama Ibnu Hanafiyah. Kemudian dari istri yang bernama Laila binti Mas'ud bin Khalid bin Thabit bin Rib'i bin Salma terlahir anak yang bernama Ubaidullah dan Abu Bakar. Kemudian dari istri yang keempat, Ummu Banin binti Hizam bin Khalid bin Ja'far, terlahir anak beliau yang bernama Abbas Al-Akbar, Uthman, Ja'far Al-Akbar, dan Abdullah. Kemudian dari istri beliau yang kelima, Asma binti Umais Al-Khus'amiyah, terlahir anak Yahya dan Aun. Kemudian dari istri yang keenam, Umamah binti Abil Ash bin Rabi', putri Zainab binti Rasulullah SAW. Dari pernikahan ini beliau memiliki anak bernama Muhammad Al-Awsat. Kemudian yang ketujuh, istri yang ketujuh bernama Ummu Sa'id binti Urwah bin Mas'ud bin Malik Al-Thaqafi, terlahir anak yang bernama Ummu Hasan dan Ramlah Al-Kubra. Dan terakhir dari istri yang bernama Mahyah binti Imri'il Qais bin Adi Al-Kalbiyah, terlahir seorang anak yang belum sempat diberi nama. Ali bin Abi Thalib juga mempunyai anak-anak lain bernama Muhammad Al-Asghar, Ummu Hani, Maimunah, Zainab As-Sughra, Ramlah As-Sughra, Ummu Kulthum As-Sughra, Fatimah, Umamah, Khadijah, Ummu Kiram, Ummu Salamah, Ummu Ja'far, Jumanah, dan Nafisah. Mereka semua yang disebutkan terakhir terlahir dari beberapa budak yang berbeda-beda. Anak-anaknya yang lain adalah Umar Al-Akbar dan Ruqayyah dengan ibu bernama Syahba Ummu Habib binti Rabi'ah bin Bijair At-Taghlibiyah yang merupakan seorang budak tawanan. Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat tidak menyebutkan Muhsin sebagai putra Ali dari Fatimah. Namun, penulis buku ini, yakni Dr. Jasim Muhammad Badr, memuatnya dalam tulisan didasarkan pada tulisan yang ada di dalam kitab Al-Isabah karya Ibnu Hajar, yang memuatnya berdasarkan riwayat sahih dalam Musnad Ahmad. Kira-kira demikian profil tentang Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah SAW yang keempat yang dijamin masuk surga berdasarkan nas. Untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Dan apabila Anda yang sudah subscribe channel ini, jangan lupa untuk like, share, dan memberikan komentar pada kolom bawah. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.